Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 4 untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Di sini saya akan mencoba membawakan suatu jurnal, yaitu analisis pengaruh struktur kepemilikan praktik corporate governance dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba atau studi empiris di PT Bursa Efek Indonesia. Next. Sini ada abstrak. Teori keagenan menunjukkan adanya konflik kepentingan antara pihak pemilik, prinsipal, dan manajer agen akibat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. 2. Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan praktik, corporate governance, dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba. Yang ketiga, fokus penelitian adalah pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004 sampai 2006. Next. Begitu juga dengan latar belakang. Manajemen laba muncul akibat konflik keagenan yang disebabkan pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, asimetri informasi antara manajemen dan pemilik dapat memicu manipulasi laba. Yang selanjutnya, praktik corporate governance yang baik seperti adanya dewan komisaris independen, komite audit, dan auditor eksternal sangat penting dalam mengurangi manajemen laba. Next. Untuk rumusan masalahnya, untuk yang pertama, apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang kedua, apakah penerapan praktik corporate governance berpengaruh terhadap manajemen laba? Apakah kompensasi bonus berpengaruh terhadap manajemen laba? Next. Di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian: 1. Menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba di perusahaan publik. 2. Menganalisis pengaruh penerapan praktik corporate governance terhadap manajemen laba di perusahaan publik. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kompensasi bonus terhadap manajemen laba di perusahaan publik. Yang selanjutnya masih di tujuan, manfaat, dan penelitian. Manfaat penelitian akademisi atau kontribusi untuk ilmu akuntansi dan manajemen laba. Yang kedua, inspektor atau informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, perusahaan merupakan masukan tentang manajemen laba dan kompensasi bonus. Yang keempat, penelitian selanjutnya atau acuan untuk penelitian terkait corporate governance dan manajemen laba. Di sini ada tinjauan pusaka, definisi atau konflik kepentingan antara pemilik, prinsipal, dan manajer atau agen. Poin utamanya, agen dapat memanipulasi laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, asimetri informasi memicu konflik dan praktik manajemen laba. Kita masuk ke manajemen laba. Definisi: tindakan manajer dalam mengatur laba yang dilaporkan untuk tujuan tertentu yang seringkali tidak berkaitan dengan kinerja jangka panjang perusahaan. Poin utama: manajer menggunakan metode akuntansi untuk mengatur laba yang dilaporkan Wijaja 2004. Praktik manajemen laba dapat meningkatkan laba jangka pendek tetapi dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Mersan dan Rocknis 1994. Untuk struktur kepemilikan, definisi atau kepemilikan saham yang lebih tinggi oleh manajemen laba mengurangi konflik keagenan. Poin utamanya, untuk yang pertama,
Kepemilikan manajerial yang lebih tinggi dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi praktik manajemen laba. Dari atau Siagian dan Mahfiz 2006. Kepemilikan manajerial yang mengurangi potensi manipulasi laba oleh manajer atau kepentingan pribadi atau Suranta dan Media Stuti tahun 2005. Untuk praktik corporate governance, definisi corporate governance adalah sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditor, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan nilai tambah. Colburry Committee. Untuk poin utamanya, kualitas audit yang tinggi dan proporsi Dewan Komisaris Independen dapat mengurangi praktik manajemen laba, atau dari Siregar et al. 2005. Sedangkan untuk di BI, mengatur tata kelola perusahaan dengan Dewan Komisaris dan audit yang efektif. Komite Audit dan Dewan Komisaris. Untuk Komite Audit, berfungsi untuk mengawasi dan mengelola praktik manajemen keanggotaan. Komite Audit harus terdiri dari komisaris independen dengan kemampuan akuntansi di BEI. Sedangkan untuk Dewan Komisaris bertanggung jawab dan menjamin pelaksanaan strategi perusahaan dan akuntansi. Akuntabilitas PCGI 2001. Proporsi komisaris independen yang baik adalah minimal 30% untuk mencapai tata kelola yang baik. Hipotesis. Untuk K1, struktur kepemilikan berpengaruh terhadap manajemen laba. Untuk yang H2, keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. H3, proporsi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. H4, ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan untuk H5, kompensasi bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Di sini kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Variable independent. Kompensasi bonus, ukuran KAP, mekanis corporate governance, struktur kepemilikan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, variable dependent, manajemen laba. Masih di metode penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel, metode pervasive sampling. Jenis data sekunder, sumber data, pusat referensi pasar modal, PRVM, BEI, Pojok Bel Universitas Diponegoro, Indonesia Capital Marketing Director, ICMD, di www.idx.co.id. Masih di metode penelitian, metode pengumpulan data. Metode dokumentasi, sumber data, laporan keuangan 2003 sampai 2007 dan ICMD 2007. Homepage BEI untuk informasi mengenai komite audit. Uji asumsi klasik. 1. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Simonov dan analisis grafik normal pilot. Yang kedua, uji multikonaritas menggunakan nilai tolerance dan varian inflation factor PIV. Uji heteroskidastisitas menggunakan uji Glaser dan grafik Scarteflot. Yang keempat, uji autokorelasi menggunakan uji De Bruijn-Waghorn. Hasil dan pembahasan. Populasi perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Jakarta 2003-2006, sampel 142 perusahaan dengan 47 perusahaan terpilih menggunakan metode Purvos sampling. Statistik deskriptif variabel penelitian. DA, kualitas laba
dibagi min sama dengan negatif 0,000001. Standar deviasi sama dengan 0,3322. Sedangkan untuk SK, struktur kepemilikan dibagi min sama dengan 4,3526. Standar deviasinya 6,63216. Selanjutnya untuk KI, komisaris independen, dibagi min sama dengan 35,7318. Standar deviasinya 8,08042. Selanjutnya untuk komite audit dibagi min 3,00496 dan untuk standar deviasinya 0,41963. Statistik deskriptif variabel ukuran KAP. Penggunaan KAP Big 4 banding 74 sampel 52,5%. Menggunakan KAP luar negeri 67 sampel 47,5 menggunakan KAP dalam negeri. Statistik deskriptif variabel kompensasi bonus. Pemberian kompensasi bonus 83 sampel 58,9 memberikan kompensasi bonus 58 sampel 41,1 tidak memberikan kompensasi bonus. Sedangkan untuk uji asumsi klasik uji normalitas. Di sini saya udah menggambarkan tabel seperti ini ya. Yang pertama A, analisis grafik ya. DA, tidak terdistribusi normal, penyebaran titik jauh dari garis diagonal. Untuk yang B, one sample Kolmogorov Smirnov test. Nilai Kolmogorov dikurangi Smirnov sama dengan 2,021. P Strip value sama dengan 0,000 menunjukkan data tidak terdistribusi normal. Sedangkan untuk uji multikolineritas di tabel 4,6 tidak ada variabel independen yang menunjukkan toleransi tinggi atau nilai toleransi. Kurang lebih 10% dari VIP kurang dari 10. Kesimpulan, tidak terjadi multikolineritas antar variabel independen. Sedangkan untuk ujian heteroskedastisitas, grafik scatter plot menunjukkan tidak ada pola yang jelas. Uji laser hanya dua variabel, KI dan LF, yang berpengaruh variabel independen secara signifikan. Untuk selanjutnya uji autokolerasi. Tabel 4,8 Durbin-Watson sama dengan 1,973, nilai tidak menunjukkan adanya autokorelasi. Selanjutnya ada uji statistik V atau ANOVA. P hitung sama dengan 2,302, sigma 0,037 atau P lebih dari 0,05. Kesimpulan, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba dan semua variabel independen berpengaruh bersama terhadap manajemen laba. Uji statistik T, variabel signifikan, struktur kepemilikan komisaris independen, kompensasi bonus, leverage, dan CJ perusahaan V kurang 0,05. Variabel tidak signifikan, komite audit ukuran KP lebih dari 0,05. Kesimpulan, 5 variabel independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Pengujian hipotesis 1 hingga 4. Untuk H1, struktur kepemilikan dilanjutkan signifikan negatif dalam kurung atau P 0,0
0,041. Untuk H2, Dewan Komisaris Independen dilanjutkan signifikan negatif atau 4 sama dengan 0,048. H3, Komite Audit tidak signifikan, P sama dengan 0,690. Untuk H4, ukuran KAP tidak signifikan, P 0,440. Untuk kesimpulan dari semua presentasi ini, struktur kepemilikan proporsi Dewan Komisaris Independen dan kompensasi bonus berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek BI selama periode 2004-2006, hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan dan proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sementara kompensasi bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sebaliknya, keberadaan komite audit atau ukuran KAP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba dalam ukuran sampel yang diteliti. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.